Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga saudara baik semuanya dalam kondisi sehat untuk mengikuti perkuliahan sosiologi hukum. Ini adalah pertemuan pertama sehingga menjadi hal yang membuka cara pandang saudara tentang sosiologi hukum karena saudara pasti, loh ini kok berbeda ya? Satu sosiologi atau ilmu sosial, satu hukum. Dijadikan satu, sosiologi hukum. Kok bisa? Itulah mata kuliah pada kesempatan ini yang kalau saudara tidak mengikuti dengan enjoy, maka sangat mungkin saudara akan kesulitan. Ada beberapa referensi yang kita jadikan ya Pak apa itu referensi pada hari ini. Misalkan ini ada pengantar sosiologi hukum, bisa dilihat ya, tulisannya nggak terlalu jelas. Oke, pengantar sosiologi hukum ini karangan Yasir Anwar, nanti bisa dicari di toko buku atau di perpustakaan ataupun lainnya. Selanjutnya ada sosiologi hukumnya Sajib Toraharjo, ini agak jelas kalau tulisannya, bisa dilihat ya. Selanjutnya pokok-pokok sosiologi hukum, ini saudara bisa menjadikan referensi. Sosiologi hukum Alvin S. Johnson. Ini sosiologi hukum juga banyak. Kalau ini adalah beberapa penulis, Dr. Nurul Komar dan teman-teman. Ini juga sosiologi hukum, kajian hukum secara sosiologis. Dan masih banyak lagi buku-bukunya. Ini reformasi dalam penegakan hukum, penegakan hukum progresif Sajib Toraharjo, pokok-pokok sosiologi hukum Suryono Sukamto, dan masih banyak lagi sebetulnya kalau kita membahas tentang sosiologi hukum jadi referensi kita pada kesempatan ini, dan itu pasti menjadi referensi yang menarik bagi saudara untuk memperdalam terkait dengan sosiologi hukum. Ayo kita melihat bagaimana paparan tentang sosiologi hukum yang mana merupakan mata kuliah wajib bagi saudara semua. Ini adalah sosiologi hukum dan paradigmanya. Merupakan pertemuan pertama, jadi kalau melihat judul maka sangat menarik. Sosiologi hukum dan paradigmanya. Sosiologi hukum dan paradigmanya, sosiologi hukum dan paradigmanya. Kata Cicero, ubi society ibilus ubi society, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Menarik kalimat Cicero ini adalah, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, pasti. Di mana ada hukum, di situ ada masyarakat, pasti. Tergantung saudara bagaimana melihatnya. Maksudnya adalah dari awal masyarakat kemudian hadir hukum, atau hukum pasti ada masyarakat. Ya memang antara hukum dan masyarakat adalah seiring sejalan. Kata Cicero ini tentunya menjadi pijakan awal ketika berbicara sosiologi hukum. Thomas Hobbes, Homo homini lupus, ketiadaan hukum akan berakibat tiadanya tatanan hidup bersama yang kondusif dan harmoni, sehingga kacau, chaos, si kuat memangsa yang lemah, ada kanibalisme. Jadi, keberadaan hukum itu menjadi sebuah pijakan bagi masyarakat untuk hidup bersama, sehingga bisa hidup yang kondusif, harmonis, tanpa ada kekacauan, tanpa ada chaos, sampai tidak ada ya yang kuat makan yang lemah dan sebaliknya. Intinya
sebuah negara atau kelompok masyarakat selanjutnya bisa berjalan kehidupannya karena keberadaan hukum itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain, sering hukum itu menjadi masalah. Dia sebagai alat penguasa atau sering memenjarakan orang-orang yang berseberangan dengan kepentingan politiknya. Ayo coba perhatikan di berbagai negara, tidak hanya di negeri Indonesia, di berbagai negara. Coba perhatikan, taruhlah saudara melihat di Myanmar hari ini, atau ya di Amerika juga bisa. Intinya bahwa ada banyak elit penguasa yang menjadi hukum sebagai alat kekuasaannya. Padahal seharusnya keberadaan hukum itu digunakan untuk mengatur masyarakat sehingga bisa harmoni, bisa berjalan bersama. Terjadinya hukum atau keberadaan hukum hadir itu karena pertama sebagai kontrak sosial. Hadir karena keberadaan kontrak sosial. Antara masyarakat satu dengan lainnya hadir, kemudian mengadakan kontrak sosial. Ya kalau di kelas itu seperti kontrak belajar itu. Jadi akhirnya ada sebuah aturan bersama yang ditaati untuk bagaimana hidup bersama. Taruhlah ada yang kalau di dalam demokrasi itu kata Montesquieu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selanjutnya untuk menjadi eksekutif tata aturannya begini. Untuk menjadi legislatif tata aturannya begini. Yudikatif tata aturannya begini. Tidak boleh misalkan di dalam dua lembaga demokrasi atau negara demokrasi ketika lembaga tersebut, ketika posisi tersebut diambil salah satu orang. Hal itu tidak boleh. Hal itu sangat tergantung pada yang tercantum dalam kesepakatan bersama. Kalau di Indonesia selanjutnya muncul Undang-Undang Dasar 45, muncul Pancasila, lebih khusus yang pertama adalah Pancasila yang menjadi kontrak sosial pertama di negeri ini. Proses politik. Jadi hadirnya hukum karena ada sebuah proses politik. Yaitu tadi lanjutan dari kontrak sosial juga, tetapi keberadaan proses politik itu adalah selanjutnya menghadirkan berbagai regulasi-regulasi yang digunakan untuk sebetulnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan penguasa, meskipun dalam prakteknya itu berbeda. Yang ketiga adalah keputusan penguasa. Kalau keputusan penguasa di sini adalah hal-hal yang terkait dengan berjalannya tentang sebuah kekuasaan. Taruhlah pada saat ini, ketika ada pandemi COVID-19, selanjutnya penguasa itu membuat sebuah aturan tanpa melibatkan rakyat untuk merumuskan aturan tersebut. Taruhlah misalkan ada aturan, kalau tidak memakai masker, misalkan ketika suasana pandemi, dia tidak menjaga protokol kesehatan, seharusnya tidak memakai masker, maka dihukum 100.000 misalkan. Itu kan tanpa ada semacam permintaan persetujuan dari masyarakat atau dari rakyatnya. Itu langsung penguasa membuat. Keputusan hakim yang keempat. Hampir setiap hari ada orang yang mencari keadilan di pengadilan baik negeri ataupun pengadilan tipikor ataupun level lebih atas bahkan ke Mahkamah Konstitusi. Keputusan hakim itu merupakan salah satu sumber atau terjadinya hukum. Jadi 4 hal ini merupakan kontrak sosial, proses politik, keputusan penguasa, keputusan hakim merupakan hal yang menghadirkan keberadaan hukum. Selanjutnya, sebetulnya keberadaan hukum itu berfungsi ada 3 hal. Ini sebelum kita membahas sosiologi hukum ya, ini masih kita ngomong hukumnya dahulu. Pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kata Ross mencakup semua kekuatan yang menciptakan dan memelihara ikatan sosial. Jadi
keberadaan hukum itu sebagai sarana pengendalian sosial yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara ikatan sosial di antara masyarakat itu sendiri. Tanpa menggunakan teorinya Rawls juga sebetulnya saudara sudah bisa memahami dalam realitas kehidupan saudara. Yang kedua adalah sarana rekayasa sosial. Jadi fungsi hukum di kedua adalah, kata Weber, ketika berbicara fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial itu ada dua hal. Pertama, hukum modern membantu menyusun suatu sistem pasar bebas. Yang kedua, memperkuat kedudukan negara secara birokratis dan sentral. Apa yang dikatakan Weber itu sebetulnya ketika fungsi hukum menjadi sarana sosial, itu bagaimana keberadaan hukum itu selanjutnya bisa menyusun sebuah sistem aturan ketika terjadi misalkan pasar bebas. Karena kalau terjadi pasar bebas itu antara satu dengan lainnya, kalau tidak dibuat aturan maka hancurlah mereka yang lemah. Itu dalam dunia pasar. Pasar tidak harus dijadikan pasar yang saudara lihat ya. Intinya dalam dunia perdagangan atau dunia usaha. Kata Weber yang kedua adalah memperkuat kedudukan negara secara birokratis dan sentral. Jadi ketika sebagai sarana rekayasa sosial, hukum itu sebetulnya ia memperkuat negara, tetapi bukan untuk memperkuat penguasa. Saudara bisa membedakan memperkuat negara, memperkuat penguasa. Kalau negara tentu disetujui oleh semua masyarakat, tetapi kalau penguasa maka ini menjadi masalah karena penguasa setiap 5 tahun kalau di Indonesia itu berganti. Meskipun bisa dipilih lagi. Berbeda di Amerika setiap 4 tahun berganti ataupun meskipun juga bisa dipilih kembali. Fungsi hukum yang ketiga adalah fungsi atau sebagai sarana pengintegrasian ketika terjadi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi karena ada hukum selanjutnya antara satu dengan lainnya bisa bersatu. Semoga aja mereka tidak terpaksa ketika berintegrasi tersebut. Karena bagaimanapun di Indonesia ini adalah masyarakat sangat heterogen, berbicara suku banyak, agama banyak, ras banyak, golongan banyak, maka selanjutnya keberadaan fungsi hukum ini berfungsi sebagai sarana pengintegrasian antara mereka semuanya. Sosiologi hukum itu, ya ini baru kita berbicara tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan Angelotti, seorang Italia pada 1882, saudara belum lahir tentunya, mengkaji timbal balik antara hukum dengan gejala sosial yang lainnya. Jadi berawal dari sebuah fenomena perjalanan hukum dengan gejala sosial yang ada, yang selanjutnya ada timbal balik di antara keduanya. Jadi praktek keputusan hukum atau praktek regulasi hukum dan dengan masyarakat yang berjalan. Terkadang kok sinergis, terkadang kok tidak. Terkadang ini membahayakan, terkadang malah memudahkan. Itu yang dalam bahasa Angelotti, hal itu menjadi dasar referensi untuk menampilkan sosiologi hukum. Mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keberadaan sosiologi hukum itu adalah bagaimana keberadaan hukum yang dari 4 hal tadi sampai terakhir keputusan hukum tadi selanjutnya menjadi bagian kajian hal yang perlu dikaji. Apakah keputusan hakim misalkan sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena keberadaan hakim pada dasarnya adalah dia sebagai wakil dari Tuhan di bumi ini, sehingga memutuskannya seharusnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ketika ada yang tidak sesuai dengan aspirasi itu, maka ini menjadi sebuah kajian hukum yang menarik. Istilah selanjutnya sosiologi hukum sangat berfungsi untuk mengembangkan keilmuan ini. Ini selanjutnya kita berbicara tentang pengertian, definisi. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin
teoritis dan umum yang mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum menurut Adam Bagirich. Hukum merupakan suatu disiplin teoritis yang dan umum mempelajari keteraturan dan berfungsinya hukum. Kita paham bahwa di Indonesia atau di semua negara ada hukum yang dijalankan. Ada eksekutif yang menjalankan. Legislatif yang memproduk hukum, menyetujui hukum. Yudikatif yang mereka sebagai pelaksana dari hukum itu. Keberadaan sosiologi hukum di situ selalu mengkaji secara teoritis dan umum bagaimana keteraturan-keteraturan yang terjadi itu apakah, maksudnya keteraturan-keteraturan produk-produk tadi, apakah sudah sesuai dengan hukum? Atau sebaliknya, apakah hukum, hadir keberadaan hukum, atau substansi hukum itu sendiri menjadi gambaran dari keberadaan masyarakat? Karena kalau tidak, taruhlah hukum diarahkan ke kanan, masyarakat mengarah ke kiri, itu menjadi masalah. Di sini keberadaan sosiologi hukum sangat berfungsi untuk bagaimana merefresh terkait dengan hukum atau hukum itu sendiri dengan kacamata sosiologi. Sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai dengan aturan atau tidak sesuai, serta cara menyesuaikan. Jadi, ketika ada regulasi-regulasi atau hukum-hukum yang berjalan di kelompok masyarakat atau di negara, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Maka di sini keberadaan sosiologi hukum, ketika menemukan hal yang tidak sesuai, atau bahkan yang sesuai pun, itu menjadi sebuah kajian yang menarik untuk berbicara hidup itu kan selalu dinamis ya. Selalu ada perubahan-perubahan. Sosiologi hukum sebagai pendampingnya. Pusat perhatian sosiologi hukum itu menjadi pengembangan teori umum tentang hukum yang membahas semua jenis pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Keberadaan pemerintah akan menjadi masalah ketika tidak ada sosiologi hukum. Karena the power tend to corrupt. Jadi, kalau pemerintah sangat berkuasa tanpa ada yang bisa mengingatkan, maka berpotensi untuk menyeleweng, menyesuaikan dengan keinginannya, bukan menyesuaikan dengan sosiologis atau masyarakat. Keberadaan sosiologi hukum menjadi referensi bagi negara, pemerintah, bagaimana perjalanan hukum yang ada. Kalau ada yang tidak sesuai, maka sosiologi hukum berbicara meskipun terkadang harus berhadapan dengan penguasa. Berhadapan itu akhirnya menjadi masalah kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Hakikatnya bahwa pada mulanya sulit dipahami sosiologi dan hukum dapat dipersatukan. Sebab ahli hukum memperhatikan masalah quid juris, sedangkan ahli sosiologi mempunyai tugas untuk menguraikan quid faksi, dalam arti mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan masyarakat. Quid juris, quid faksi, inilah yang hakikat dari sosiologi hukum. Jadi, ahli hukum itu pokoknya sesuai dengan hukum. Kalau orang sosiolog, bagaimana sih sebetulnya di lapangan? Contoh, pada kesempatan ini, ada aturan PSBB, PPKM, atau yang lebih umum lagi adalah yang sepanjang zaman itu adalah saudara tidak menggunakan helm di jalan raya,
itu akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, dan saudara pasti akan dihukum. Hukumannya apakah berbentuk tilang? Pertama sebelum dihukum ya kita ngomong bukan dihukum, tapi saudara pasti akan diberhentikan dan akan ditilang, akan berproses di situ secara langsung, atau bahkan harus ke proses persidangan. Intinya saudara melanggar dan salah. Meskipun saudara paham bahwa, Bapak, saya itu loh, mulai SMP sampai kuliah, tidak pernah pakai helm juga aman. Jadi bagaimana Pak posisinya sebagai aturan tentang tersebut? Apakah saya melanggar atau tidak? Toh saya aman-aman saja. Itulah yang dikatakan. Quid Juris mengatakan bahwa orang yang tidak memakai helm di jalan raya, berkendara, bermotor, itu harus dia mendapatkan hukuman sekian ribu rupiah. Kalau Quid Faksi mengatakan di hutan-hutan menjadi lucu ketika di tengah hutan yang aman-aman saja, yang di situ tidak ada kendaraan lain kecuali dirinya, itu diperintahkan harus memakai helm. Itu mungkin contoh yang agak terlalu berbeda ya. Saya mengambilkan contoh itu misalkan ya pada masa PPKM ini, saudara tidak memakai masker, mendapat hukuman membayar 100.000, taruhlah begitu. Kemarin saudara melihat di media sosial ada seseorang yang protes betul terhadap aparat penegak hukum ketika diminta 100.000 di sidang, ditulis, itu protes betul. Loh, gimana Pak? Ini masa sulit. Saya itu bekerja sangat sulit untuk mendapatkan 100.000. Saya tadi lupa, tapi di sini saya kata yang melanggar, tapi saya memang lupa untuk tidak memakai masker. Dan tapi lebih beratnya lagi adalah kalau saya bekerja, itu untuk mendapatkan pekerjaan dan selanjutnya mendapatkan penghasilan 100 itu sulit. Jadi bagaimana keadilan ini? Nah, di sini selanjutnya berbicara quid juris, aturan yang 100.000 tadi, dengan quid faksi, selanjutnya menghadirkan peraturan yang dihadirkan oleh pemerintah mungkin menjadi berubah. Karena faktanya untuk mendapatkan 100.000, apalagi dia bukan orang yang mendapatkan bantuan sosial, itu agak sulit. Toh, pada kesempatan ini, untuk penanganan COVID, mungkin itu bukan satu-satunya. Kita tunggu aja nanti sesudah ada beberapa masukan, apakah aturan tersebut tetap seperti itu atau berubah. Maurice Horiot, sosiolog Prancis, mengatakan hanya sedikit sosiolog yang menjauh dari hukum, tetapi banyak bidang sosiologi membawa kembali kepada hukum. Jadi memang pada awalnya antara sosiologi dan hukum itu sulit untuk bertemu. Tetapi kalau ingin berkembang terkait dengan ilmu hukumnya, maka harus sosiologi harus mendekat. Begitu juga sebaliknya. Kalau sosiologi ingin juga menjadi hal yang berfungsi, maka juga harus dekat dengan hukum. Intinya harus bersatu, kata Maurice Horiot. Ini adalah paradigma dan pendekatan tentang sosiologi dan hukum. Kalau berbicara sosiologi itu, yang ngomong fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial, itu mengarah kepada menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum, sosiologi terhadap hukum. Kalau berbicara hukum, itu normatif, filosofis, dan empiris. Pemikiran hukum sosiologis merupakan ya hal yang perlu dipertemukan dengan sosiologi. Akhirnya kemudian bisa ditarik menjadi satu tentang sosiologi hukum. Hal yang awalnya agak berbeda, itu bisa dipersatukan untuk keduanya. Itulah tentang sosiologi hukum pada perkuliahan pertama. Intinya, sosiologi hukum yang awalnya itu sulit bertemu bisa dipersatukan dan menjadi ilmu tersendiri, dan pada dasarnya dia menjadi alat bantu bagi
dunia hukum, maksudnya sosiologi bisa menjadi alat bantu untuk memperbaiki keberadaan hukum. Sebaliknya, keberadaan hukum itu bisa berjalan karena sudah ada sentuhan-sentuhan sosial tersebut. Keberadaan sosiologi hukum tentunya bisa menjadi ilmu yang bagus untuk memperbaiki keberadaan sosiologi dan hukum itu sendiri. Jadi tidak menjadi ilmu yang selalu di pertentangan yang tidak bisa bertemu. Toh di dalam kehidupan realitas sosial pada kesempatan ini, saudara bisa melihat bagaimana pada saat ini masyarakat bisa melihat atau menemukan berbagai produk yang bersama-sama. Taruhlah sekarang ini keberadaan lembaga KPK misalkan membutuhkan orang sosiolog untuk hadir di dalamnya. Ketika membuat kontrak sosial membutuhkan sosiolog. Bagaimana kontrak sosialnya itu kontrak kerja adalah itu selanjutnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, nggak mungkin sebuah lingkungan masyarakat tanpa ada hukum. Yang disinilah selanjutnya keberadaan sosiologi dan hukum itu sangat bermanfaat untuk saudara semuanya. Saudara-saudara, pada kesempatan ini langsung kita beri tugas untuk saudara, yaitu saudara membuat sebuah judul penelitian tentang sosiologi hukum. Meskipun saudara baru pertama kali kuliah, baru pertama kali mengikuti perkuliahan ini, tetapi saudara langsung untuk mendapatkan tugas yaitu membuat judul. Karena target pada perkuliahan ini adalah endingnya menghasilkan sebuah paper atau manuskrip yang selanjutnya dipublikasikan di jurnal, baik jurnal yang Sinta 5, 6, 4, 3, 2, 1, yang pasti harus disubmit ke jurnal yang terakreditasi. Jadi sesudah ini silahkan mencari sebuah fenomena hukum yang bisa ditarik menjadi materi paper saudara atau tema utama dari paper saudara untuk sosiologi hukum ini. Selanjutnya nanti saudara menganalisis dengan teori sosial, sehingga berbagai fakta sosial, realitas sosial yang mungkin menurut kacamata saudara, perspektif saudara itu hal yang kurang pas, bisa diperbaiki dengan keberadaan ilmu sosiologi itu. Sehingga produknya nanti adalah menjadi produk dari mata kuliah ini, sosiologi hukum. Semoga ada manfaat, semoga menjadi motivasi saudara untuk mengembangkan sosiologi hukum. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.